Di kolom komentar pada beberapa video, ada banyak yang meminta saya untuk membahas dinosaurus. Bukannya saya nggak mau, tapi saya nggak tahu. Dan daripada so tahu, saya hanya akan membahas apa yang sekiranya saya tahu. Di antara beberapa binatang prasejarah yang pernah saya bahas pun, itu hanya permukaannya aja, nggak benar-benar mendetail. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman, saya tidak berani menjejaki medan yang tidak saya kuasai. Tapi, bicara tentang binatang prasejarah, tahukah kamu kalau ada burung primitif yang mengingatkan kita kepada Archaeopteryx? Archaeopteryx, atau yang juga dikenal sebagai Urvogel, adalah genus dinosaurus yang mirip burung. Antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-21, Archaeopteryx secara umum diterima oleh para paleontologis dan direferensikan sebagai burung tertua dari Clade Avialae. Nah, secara sekilas, burung yang akan kita bahas ini terlihat sangat mirip dengan ilustrasi Archaeopteryx yang populer. Dan jika kita sandingkan kedua gambar ini, mirip bukan? Tapi burung yang ini real, masih hidup dan berkeliaran di hutan belantara benua Amerika. Ini adalah Hoatzin, burung primitif dari genus Opisthocomus. Terkadang saat meneliti sesuatu yang tampak aneh, kita malah tidak sengaja menemukan kalau hal-hal yang kita anggap normal sebenarnya juga aneh. Dan hal-hal yang kita anggap aneh sebenarnya adalah normal. Ini pula yang akan kita temui pada seekor burung yang sangat aneh ini. Disclaimer, kata aneh yang saya gunakan tidak bermaksud jelek ya. Aneh di sini lebih ke tidak biasa, tapi lebih ekstrim. Misalnya, burung ini tidak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh burung, seperti terbang. Anak mereka juga tidak seperti anak burung pada umumnya. Dan setelah saya mempelajari tentang burung ini, ternyata banyak burung yang terlihat normal, tapi menyembunyikan rahasia yang aneh. Atau banyak burung yang dinilai aneh, tapi ternyata malah normal-normal aja. Seperti bebek yang kelihatannya normal, tapi ternyata memiliki kumis yang bercabang, berbentuk spiral, dan lebih panjang dari ukuran tubuhnya sendiri. Beberapa dari kamu mungkin belum banyak yang tahu tentang burung ini. Sama seperti saya, jadi kita akan sama-sama berkenalan. Perkenalkan, ini adalah Hoatzin, burung Amerika Selatan yang hidup di rawa-rawa dan hutan yang tergenang di cekungan Amazon dan Orinoco. Sejauh perkenalan kita dengan beberapa spesies burung pada beberapa video, burung yang satu ini benar-benar beda. Pertama-tama, burung ini memang bersayap, tapi ruang pada tulang dadanya telah dimodifikasi menjadi ruang yang pada dasarnya mirip perut sapi, tapi versi burung. Nanti akan kita bahas. Dan karena kurangnya otot-otot yang membantu penerbangan, mereka kikuk dan tidak pandai terbang. Kedua, mereka juga memiliki anak burung yang tidak wajar. Mengapa tidak wajar? Begini, rata-rata anak burung, seperti yang kita bahas dalam video tentang burung kedasih, akan mati jika terjatuh dari sarang. Jika sarang mereka di atas pohon tinggi, mereka akan mati karena benturan. Jika sarang mereka di atas perairan, mereka akan tenggelam. Pada dasarnya, anak-anak burung tidak berdaya. Namun, anak burung Hoatzin agak lain. Ketika mereka menghindari predator, mereka akan sengaja menjatuhkan diri dari sarang. Dan untungnya, sarang mereka hampir selalu dibangun di ranting pohon di atas air. Setelah terjatuh, mereka akan berenang ke tempat yang aman dan memanjat kembali ke sarang ketika situasi telah aman. Kata kuncinya ada dua, berenang dan memanjat. Anak burung yang berenang memang umum. Tapi anak burung yang memanjat? Setuju, ada burung lain yang juga memanjat seperti burung pelatuk yang mampu mencelok di batang pohon vertikal dengan santai. Karena mereka memiliki kaki dan jari kaki yang secara khusus teradaptasi untuk melakukannya. Tapi, anak burung Hoatzin tidak memanjat dengan kaki. Sebaliknya, mereka memanjat menggunakan sepasang cakar yang mereka miliki di setiap sayap. Yep, anak burung Hoatzin memiliki sayap bercakar, 2 sayap bercakar. Tapi ini hanya sementara, karena mereka akan kehilangan cakar ini setelah berusia antara 70 dan 100 hari. Ketika berpikir kalau anak burung Hoatzin itu aneh karena memiliki sayap bercakar,
saya menjadi penasaran dan melakukan riset lebih dalam. Nah, disinilah keanehan yang sesungguhnya normal itu saya sadari. Karena sesungguhnya banyak burung lain yang juga memiliki sayap bercakar. Bahkan, burung yang saya anggap cukup familiar, seperti trio ABA alias angsa, bebek, dan ayam. Mereka memiliki setidaknya satu cakar di setiap sayap. Kecil memang, tapi cukup aneh bagi yang baru mengetahuinya. Dan pastinya kita tidak ingin burung unta mencolek kita dengan salah satu cakar sayapnya. Jadi bagaimana ini? Harus bagaimana menyikapi fitur tubuh Hoatzin? Aneh tapi ternyata biasa? Biasa tapi keren? Apakah hal ini menjadikan mereka burung primitif yang biasa aja? Tentu tidak dong. Ada adaptasi lain yang dilakukan oleh Hoatzin yang membuatnya bertahan melewati zaman hingga saat ini. Adaptasi yang tidak pernah dilakukan oleh burung manapun di bumi. Adaptasi ini menjadikan Hoatzin folivora. Folivora berarti mereka memakan daun atau daun merupakan makanan utama mereka. Dan mereka memiliki sistem pencernaan yang sangat khusus untuk mengolahnya, yaitu dengan trik fermentasi di usus depan. Tapi masalahnya, daun cenderung memiliki nilai gizi yang cukup rendah. Jadi, organisme folivora harus makan banyak daun untuk mendapatkan kalori dan nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, daun juga besar dan memakan banyak tempat. Secara teknis, daun adalah kebalikan dari makanan yang umum dimakan jika kamu adalah burung yang ingin terbang. Karena terbang membutuhkan banyak energi. Dan biasanya, terbang akan menjadi lebih mudah jika tubuh kamu ringan. Biasanya. Nah, Hoatzin secara efektif telah mengorbankan kemampuan terbangnya demi kemampuan mencernanya. Karena untuk memecah selulosa yang terkandung di dalam daun, Hoatzin harus memfermentasikannya di tembolok atau bagian esofagusnya yang membesar, yang membentuk kantung dengan dua ruang. Ini disebut foregut fermentation atau fermentasi usus depan, karena fermentasi terjadi di bagian depan saluran pencernaan. Mirip seperti yang dilakukan oleh pemamah biak seperti rusa, sapi, dan kambing. Tembolok ini penuh dengan beberapa jenis mikroba yang membantu melakukan pekerjaan fermentasi untuk mendegradasi daun-daun yang dimakan. Dan oleh karena itu, tembolok Hoatzin jauh lebih besar daripada tembolok burung lainnya. Hoatzin membutuhkan waktu hingga 45 jam untuk mencerna makanannya. Jadi biasanya mereka makan banyak, lalu tidur. Dengan berat badan yang sekitar 700 gram, Hoatzin dewasa adalah binatang terkecil yang diketahui yang mencerna makanan dengan fermentasi usus depan. Produk dari fermentasi yang dilakukan oleh para mikroba adalah bau yang tidak dapat dihindarkan. Dan karena bau, nama lain Hoatzin adalah stinkbird alias burung bau atau flying cow alias sapi terbang. Karena baunya seperti sapi yang segar. Luar biasa. Hoatzin adalah spesies burung tropis yang umum ditemukan di rawa-rawa, pepohonan di tepian sungai, dan hutan bakau di wilayah Amazon dan cekungan Orinoco di Amerika Selatan. Burung ini adalah satu-satunya spesies yang diketahui dalam genus Opisthocomus, yang merupakan satu-satunya genus dalam famili Opisthocomidae, ordo Opisthocomiformes. Sekilas, mereka terlihat seperti burung pegar, dengan panjang total 65 cm, leher panjang, serta kepala yang kecil. Mereka memiliki wajah biru tanpa bulu dengan mata merah marun. Kepalanya dihiasi oleh jambul runcing dan kemerahan. Ekornya panjang berwarna coklat dengan pita lebar keputihan atau krem di ujungnya. Bagian atas berwarna krem gelap dan bergaris-garis krem terang pada bagian mantel dan tengkuk. Sementara bagian bawah tubuhnya berwarna krem terang. Jika ada yang mengira kalau gambar ini adalah hasil AI, cukup dimaklumi, karena bentuk dan pewarnaan mereka memang tidak biasa. Hoatzin adalah burung yang berisik dan kerap mengeluarkan berbagai macam suara, mulai dari serak, erangan parau, desisan, dan gerutuan. Suara-suara ini sering disertai gerakan tubuh, seperti sambil menggerakkan kepala dan melebarkan sayap. Nama generik Opisthocomus berasal dari bahasa Yunani kuno Opisthokomos, yang berasal dari gabungan kata opiste yang berarti belakang
dan kome yang berarti rambut. Jadi secara keseluruhan, nama mereka berarti rambut panjang di belakang, mengacu pada jambul di kepalanya. Deskripsi awal Hoatzin adalah pada tahun 1776 oleh ahli zoologi Jerman Statius Müller. Dan sejak itu, ada banyak perdebatan tentang kekerabatan Hoatzin dengan burung lain. Berdasarkan bentuk dan fitur tubuh, Hoatzin sempat diduga memiliki kekerabatan dengan ayam-ayaman seperti burung tinamu dari ordo Galliformes. Tapi, karena memiliki pewarnaan yang tidak umum, beberapa dugaan kekerabatan juga mengacu kepada ordo Cuculiformes. Tapi, jika dilihat dari bukti fosil, catatan paling awal dari ordo Opisthocomiformes adalah Protoatzin parisiensis yang hidup pada akhir kala Eosen atau sekitar 34 juta tahun yang lalu di Romainville, Prancis. Penyebaran Opisthocomiformes tampaknya jauh lebih luas di masa lalu, dan populasi yang menghuni benua Amerika saat ini adalah populasi yang tersisa. Mereka diduga musnah dari Eropa pada awal hingga tengah kala Miocene. Kepunahan tersebut diduga kuat ada hubungannya dengan kedatangan Carnivora arboreal, predator yang berperan mengurangi populasi Opisthocomiformes lokal. Carnivora arboreal ini mengungguli Hoatzin yang merupakan penerbang yang buruk dan memiliki sarang di atas ranting pohon yang minim perlindungan. Kemudian, sebuah studi sequencing genom lengkap yang diterbitkan pada tahun 2014 menempatkan Hoatzin sebagai kerabat dari Clade Gruiformes dan Charadriformes. Pada tahun 2015, penelitian genetik menunjukkan bahwa Hoatzin adalah anggota terakhir yang masih hidup dari garis keturunan burung yang muncul sekitar 64 juta tahun yang lalu. Tidak lama setelah peristiwa kepunahan yang membunuh 75% dinosaurus. Studi genetik mutakhir dari tahun 2024 malah menunjukkan kalau asal-usul Hoatzin adalah pada akhir Kretasius atau sekitar 70 juta tahun yang lalu. Akan tetapi, mereka diduga telah memiliki divergensi awal dari sebagian ordo burung yang masih ada, sehingga Hoatzin tidak lebih primitif dari mereka. Studi genomik lain yang dilakukan pada tahun 2024 telah menempatkan Hoatzin sebagai kerabat dari burung air Petocornithes dan Mirandornithes. Tapi, para ilmuwan hingga saat ini masih belum mencapai kesepakatan tentang kerabat terdekatnya Hoatzin. Beberapa analisis telah menunjukkan kalau unggas seperti kalkun, burung puyuh, dan kelompok ayam mungkin adalah kerabat terdekatnya. Sementara yang lain mengatakan burung ini lebih berkerabat dengan burung kuku dan burung turaku. Bingung? Kamu nggak sendiri. Saya pun bingung. Faktanya, garis keturunan Hoatzin masih menjadi misteri. Hoatzin bukan hanya satu-satunya spesies yang hidup dalam genus dan familinya, tapi juga satu-satunya spesies yang hidup dalam ordonya. Mereka adalah spesies burung yang kesepian di ujung cabang pohon keluarga burung primitif. Tapi meskipun minim kerabat dekat, Hoatzin bisa bangga karena Guyana menobatkan mereka sebagai burung nasional. Di Amerika Tengah dan Selatan, Hoatzin dipanggil dengan sebutan Canhefesen. Guyana menempatkan mereka di bagian bawah perisai untuk melambangkan perlindungan terhadap burung langka dan sebagai perwakilan dari fauna Guyana yang beragam. Opisthocomus hoatzin mencapai kematangan seksual dan mulai berkembang biak setelah tahun pertama kehidupan mereka. Musim kawin biasanya terjadi ketika musim hujan di wilayah mereka dimulai. Hoatzin membangun sarang mereka di cabang-cabang pohon di atas air yang mengalir, biasanya pada ketinggian 4 hingga 5 meter dari permukaan air. Mereka biasanya bertelur 2 hingga 3 butir yang akan diinkubasi selama 32 hari. Baik jantan maupun betina merawat dan mengerami telurnya. Setelah menetas, pik atau anak burung biasanya akan tetap berada di sarang selama 2 hingga 3 minggu. Selama waktu ini, mereka diberi makan oleh induknya dalam bentuk muntahan daun yang telah terfermentasi. Meskipun sering menetap dalam koloni kecil, Hoatzin sangat teritorial, terutama selama musim kawin. Mereka akan berebut mencari tempat ideal untuk bersarang di dekat air. Lokasi ideal ini terkadang sulit ditemukan ketika populasi dalam koloni menjadi padat, sehingga mereka akan mempertahankan sarang mereka dengan mati-matian. Ketika sepasang burung telah sepakat menetapkan wilayah dan membangun sarang mereka,
pejantan maupun betina akan secara aktif mempertahankannya. Mereka tidak akan meninggalkan sarang mereka kosong. Salah satu pasti akan berjaga-jaga, sementara yang lain pergi mencari makan atau mencari bahan penguat struktur sarang. Ketika ada burung lain mendekat, mereka akan mendeklarasikan batas wilayah mereka dengan menunjukkan ritual kopulasi, bersuara keras, dan memamerkan sayap sebagai postur agresif. Karena wilayah di tepi air seringkali langka, anak burung Hoatzin akan menetap di sarang bersama induk mereka selama beberapa tahun setelah menetas. Selama waktu ini, Hoatzin muda akan membantu induk mereka dengan merawat anak-anak burung yang baru dan membantu mempertahankan wilayah. Karena Hoatzin memiliki tembolok yang besar, mereka lebih memilih belajar menguasai cara mencari makan daripada belajar untuk terbang, sehingga akan dibutuhkan waktu lebih dari 2 bulan atau sekitar 70 hari bagi Hoatzin muda untuk bisa terbang. Itu pun masih kikuk. Ini karena mereka hidup di hutan yang rapat, sehingga berjalan atau melompat di antara cabang pohon akan lebih mudah daripada terbang. Untuk mendukung kemampuan adaptasinya, Hoatzin muda akan mengembangkan cara yang tidak biasa untuk melarikan diri dari predator. Ketika predator seperti monyet, elang, dan ular mendekat, Hoatzin muda akan menggunakan cakar sayapnya untuk memanjat dahan pohon dan keluar dari jangkauan predator. Jika melarikan diri ke pepohonan terlalu beresiko, Hoatzin muda akan menjatuhkan diri ke air di bawah sarang dan berenang ke cabang pohon terdekat hingga mereka mencapai tempat yang aman. Hoatzin rentan terhadap pemangsaan sarang. Telur dan anak burung mereka dimangsa oleh ular, monyet, taira, burung predator, dan manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? Di Brazil, masyarakat adat terkadang mengumpulkan telur mereka dan memburu burung dewasanya untuk dikonsumsi. Tetapi biasanya burung dewasa dibiarkan hidup, karena daging Hoatzin terkenal memiliki rasa yang tidak enak. Banyak yang menduga ini ada hubungannya dengan tumbuhan yang mereka makan. Hoatzin memakan berbagai jenis monstera, philodendron, dan segala tumbuhan aroid. Tumbuhan-tumbuhan ini mengandung kristal kalsium oksalat dalam konsentrasi tinggi, yang bahkan dalam jumlah kecil dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, atau mungkin menjadi berbahaya jika dikonsumsi manusia. Penelitian terbaru juga mengungkapkan bahwa sebagian besar Hoatzin dewasa terinfeksi Plasmodium. Penelitian ini mendokumentasikan 2 garis keturunan parasit Hemosporidian, yakni Plasmodium, pada sampel yang diambil dari anak burung, burung muda, dan burung dewasa dari populasi Hoatzin di Cojedes, Venezuela. Meskipun deskripsi morfologi parasit ini masih diteliti lebih lanjut, ini merupakan studi molekuler pertama yang berfokus pada parasit Hemosporidia di dalam tubuh Hoatzin dan merupakan dokumentasi pertama infeksi Plasmodium pada Hoatzin. Plasmodium adalah genus protozoa parasit. Penyakit yang disebabkan oleh genus ini dikenal sebagai malaria. Parasit ini memiliki 2 inang dalam siklus hidupnya, yaitu nyamuk dan vertebrata. Ada sedikitnya 10 spesies Plasmodium yang menjangkiti manusia. Untuk kelangsungan hidupnya, Plasmodium memakan sel darah merah tempat ia hidup, sehingga inang mengalami gejala anemia dan gangguan lainnya. Jadi, ada bagusnya daging Hoatzin terkenal memiliki rasa yang tidak enak dan dihindari untuk dikonsumsi. Meskipun kerap diburu dan diambil telurnya, populasi Hoatzin di habitat alaminya cenderung stabil. Ancaman terbesar Hoatzin adalah degradasi habitat. Habitat pilihan mereka, yakni di hutan, rawa, dan lahan basah pedalaman, terancam oleh penggundulan hutan Amazon. Sehingga IUCN menduga ada sejumlah populasi yang menurun drastis karena hilangnya habitat. Dari tempatnya yang tunggal di dalam pohon keluarga burung, fitur tubuh hingga pola makannya yang unik, Hoatzin jelas merupakan burung yang aneh. Cakar sayap atau sayap bercakar harusnya adalah sesuatu yang aneh dan tidak terduga. Tapi ternyata tidak begitu aneh ketika dipelajari secara mendetail. Dan itulah bagian dari keindahan alam. Terkadang hal-hal yang tampak aneh dapat mendorong kita untuk membuat penemuan baru pada hal-hal yang sebenarnya sudah kita kenal.
Dari hot scene kita belajar kalau ada banyak yang belum kita ketahui di dunia ini. Selalu ada hal baru yang dapat kita pelajari. Dan sesuatu yang kita pikir kita tahu, ternyata ada plot twist yang membuat kita bereaksi seperti, "Oh, ternyata bisa gitu ya." Zaman terus berkembang dan hal-hal baru terus bermunculan. Kita adalah murid di bumi ini. Dan ketika bumi adalah kelas kita, semua bisa menjadi guru. Jadi, jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengajar. Karena ilmu dapat datang kapan saja dan dapat dipelajari di mana saja. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria, Carmilla Jo USA, Sutet Similiketet, Uncle Bud, Arapaima, Belieber, Niko 30, Papa Bunda Aci Ucan, Indra Sena, Ahmad Fajar, Gusti Tresno Negoro, Nika Ardila, Bom Akhirnya Wisokto, Pebi Marcelina Tarigan, Sirsat, Windy Iswadi, Barmajunun, Klinik Tongfang, Madridista Hasta la Muerte, #Mahadaya Gita, Potato Godzilla, Bang Saya Siapa, Semangat Mbak Bul, Bois Jume, Love You Khairuni Saarsat BTW HBD, No Name, Arsa Family, Semangat Terus Bikin Konten Min, Kebuli Ibn Ali Keranji Bekasi, Endok Bulet, BR1 Makan 3, W3, Arial Naga Hijau, Krypton Project Kuro Ijo, Ibnu Kangendea, Jajuko _ Ferry Map, TMN JLN, Bang Jangan Menyerah, ini buat ganti dolar kuning bang, tetap semangat, Tiwi Kesayangan, Kinandia ASMR, Iota, Roy, Bima Selular Tegal, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Chandra Luka Saja dan Kyo Hobby Shop, Violet, Lapak Jarambah Lapak Penjelajah, Hans Kucing, Agatha Naisak, AC Solution Makassar, Samuan, Kecuali Antartika, Herjuna Syafi'i, Agestia, Smithy Werben Jagerman Jensen, I Love You Aisyah Khumair Dianaila, dan Barmajunun. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.